BUMDes cuma tinggal laporan ke desa bahwa maksud saya untuk detailnya, ya detailnya keterangan yang ada itu ke BUMDes gimana? iya. Karena kalau desa memberi keterangan nanti tidak sesuai dengan salah anggaran salah ini. Ini wakil BUMDesnya. Jadi sebenarnya sekaligus kalau BUMDes itu bisa membackup dengan pertanyaan. Ini kami tempat patroli itu selalu dikasih sekali. Kita kesini kemarin. Sama ini mas. Persepsinya persepsi masyarakat yang memang ya mendukung karena itu wisata kan. Kita berwisata sambil belajar tata kelola garam, wisata. Apresiasi bagus kalau persepsi masyarakat dan semua kalau pemerintah instansi itu mendukung dengan wisata. Persepsinya bagus. Cuma kita berwisata sambil Tak kok buka belajar. bendera Roma. Contoh ya. Sira. Kena kerjakan. Amit. Nah, Mungkin bisa yang dikirim itu Mbak, kan sama sebenarnya itu Mbak. Aku biar apa? Beneran. kirim. Coraan saya pendiriannya aja loncengnya boleh nampak ya deh. Karena kayaknya dulu ada pra launching, ada soft launching dan baru launching. Soft launching pas Dengan tahapan Karena pernah sebatas nah. karena memang ada tahapan. PSBB betul. Nah, ini bebas. Amin Mbak, ini tak taruh sini Mbak ya. Sekolah kepala desa tahu usahakan satu tujuan jadi langsung deh. Iya langsung aja. Itu Sama itu. Amin nih. Suratnya udah dikasih. Browsernya dikasih. Sudah gimana lah. Mungkin ini Mbak, sebelum apa ya? Sebelum masuk ke pertanyaan kapan launching dan apa bagaimananya itu, kenapa kok bisa gitu menciptakan garam ini sebagai edukasi? Kan ini wisata garam. Nah pasti kan mengedukasi, bukan hanya dijadikan wisata. Nah itu kenapa kok bisa muncul ide dengan dinamakannya wisata garam? Boleh dijawab. Iya karena sebelumnya itu kan berawal dari yang unit rekristalisasi garam ya. Unit rekristalisasi garam itu kan di BUMDes itu ada dua unit, yaitu rekristalisasi garam sama edwisata garam. Yang rekristalisasi garam itu yang garam rekristal, garam halus itu ada di gudangnya BUMDes produksinya di pabriknya. Jadi sebelum adanya edwisata itu sudah punya gedung dan itu sudah membuat garam rekristal, yaitu garam melalui perebusan. Jadi kan kalau garam-garam yang lain itu langsung dari sinar matahari kan, kayak ditambak garam itu deh. Nah itu kalau yang di sini itu garam kerosok yang sudah tidak layak dipakai, sisa-sisa itu yang kristal, garam yang bukan garam yang halus. Yang Pernah kecil-kecil lihat? ya? Iya yang asli di lahan itu, yang kristal, yang kayak kristal, bukan yang sudah halus di itu di apa? Diolah kembali yang rebus itu, tapi melalui perebusan. Jadi itu nanti sekitar 4 jam pakai bejana itu deh, pakai bejana, pakai Apa bejana itu? Wajan. Oh, wajan. ya, Oh, sama kalau
mendidih air tuh. Oh, Nah iya. itu bedanya air garam yang asin nanti jadi garam yang halus kristal itu nanti diangkat. Kan kalau yang kebanyakan garam halus lain itu dihaluskan, digiling. Kalau di sini tuh enggak, jadi itu melalui perebusan sudah halus garamnya. Kalau maaf ya Bu, dalam konsumsi yang lain itu kan melalui proses penggilingan. Ya, digiling biar halus, nggak ada Kalau contohnya, yang nggak ini bawa. dari garam krosok ya, dari garam dari tambak itu, garam itu dijadikan air, direbus kembali, Amit juga taruh sini, Pak. direbus kembali Ada fotonya. sehingga air setelah mendidih itu jadi garam kembali, cuma garam halus. Jadi proses pengkonsumsian garam itu melalui perebusan. Berarti itu ngambil air laut terus direbus gitu. Bukan air Bukan laut. air laut deh, garam. Oh, garamnya itu direbus lagi. Tidak, garam dijadikan air lagi. Artinya dikasih air, dilarutkan. Garam dilarutkan kembali, baru direbus dan jadi garam lagi. Tapi diukur dulu kayak pH-nya, bukan langsung pas dijadikan air. Garamnya itu garam yang sudah sisa-sisa, jadi kan dimanfaatkan kembali. Garam yang kan biasanya orang jual, dikonsumsi jual ya karungan tuh yang bersih ya Bu. Nah itu yang kotor, yang sisanya itu Yang kan udah dengan gak harga dipakai yang- deh. Nah difungsikan kembali tuh jadi garam halus lagi, malah lebih putih hasilnya itu. Ada contoh kemasannya itu. Baru tahu. Saya kira emang yang dihaluskan itu Pak, yang Digiling. garam yang udah jadi terus digiling gitu terus. Iya, kalau proses-proses seperti perusahaan-perusahaan seperti Garam Lososa, produknya PT Garam, Anak Pintar, produknya Budiono, itu biasanya digiling, dikasih yudium. Kalau yang proses di sini beda, tidak digiling. Garam, ya, dilarutkan dengan air, direbus kembali, terus jadi garam halus. Jadi kan ini Pak, untuk tanggal launching pastinya itu tanggal berapa? Tanggal 4 Launching April. acara 4 April. Ya. Itu yang garam rekristal itu dek 2019 ya Bu, yang dapat Sinodes. Itu dapat sistem inovasi desa dari Provinsi Jawa Timur itu nomor 1, terbaik 1. Karena inovasi buat garam direbusnya itu Itu 2019 akhir ya Bu, akhir. Itu kan dapat penghargaan. Nah, otomatis kan harus dikembangkan, harus jalan gitu maju deh. Sedangkan kalau kami sudah dapat apresiasi dari Pemprov itu, tapi kan juga kalau konsumsi kayak gitu harus dapat izin edar. Kalau mau dipasarkan gitu, diluaskan. Sedangkan waktu itu belum dapat izin ya Bu, belum tahun 2009 ya belum dapat SNI. Dan kalau semisal kayak air harus ada izin SNI, MD halal gitu deh. Nah, jadi salah satu Kendala. konsep lain itu agar garam rekristalnya itu tetap maju dan tetap menjadi inovasinya Desa Bunder yang terkenal dengan garam. Nah, itu tahun dari 2019 menuju 20 itu sudah ada keinginan buat membuat edukasi tentang garam itu. Nah, itu juga berkaitan dengan adanya KKN ya. Ada KKN kalau tidak salah itu juga UTM. Nah, itu kan kalau UTM tuh biasanya kalau KKN ya gak hanya UTM, biasanya itu selain produk lokal yang dicari di desanya juga inovasi desanya itu apa, terus potensi desanya itu apa yang bisa dikembangkan. Nah, di sini ya salah satunya garam itu, karena di sini emang lahan garam mayoritasnya mayoritas garam. Jadi kayak lihat view-nya lumayan bagus. Terus kalau sore-sore itu juga ada orang tuh tanpa diundang ya Bu, banyak yang foto-foto sebelum ada wisata tuh ada teman-teman yang selfie, terus ada pengambilan video kalau pre-wed dan lain-lain tuh sudah banyak yang di repost juga. Cuma kan ada itu tuh komunitas burung
burung terah, darah sama burung lain-lain tuh ya sering di sana juga banyak. Terus sama KKN tuh dikasih kayak tulisan kayak kobrik tuh manual ya Bu, dulu tulisan kayak edu wisata gitu. Karena sifatnya di sana dekatnya ini air sungai ya. Anginnya yang kenceng itu gak tahan lama, ditaruh kayak tulisan kan biasanya kalau KKN tuh pakai itu apa botol-botol terus tulisan Ekobrik namanya. ya pakai ekobriknya itu udah tahan lama. Kalau ini Mbak, ini kan secara tidak langsung kan udah launching, terus Masih soft opening, soft launching. berarti belum launching Ya sepenuhnya. nunggu Belum. ininya nunggu apa izin edar SNC dan lain sebagainya. Kita tidak berani mengedarkan produk kita sebelum kita mendapat izin edar. Karena ini bahan konsumsi ya. Seperti itu. Yang mengajukan kita kalau tidak keliru sudah dari tahun 2019. Yang mengajukan. Iya, yang mengajukan. Cuma dengan upaya mungkin ini hampir sudah. Dan barusan saya dari ITS ya, Pak Dedi, ITS Ya. itu yang halal. yang halal produk. Kan ini melalui banyak proses dari kehalalannya, dari aman atau tidaknya dikonsumsi, dan lagi surat edarnya. Kan kita melalui tahapan-tahapan. Berarti memang apa ya, belum dapat izin Pak ya? Belum, Karena dari Proses deh. masih proses. Sudah Izin itu nunggu, masih sudah nunggu proses. pengumuman. soalnya di sini nih Pak, ini kan saya hanya sebagai tim lapangan dan kebetulan untuk judulnya itu Feasibility Studi Edu Wisata Garam sebagai role model dan branding destinasi halal Madura. Jadi secara tidak langsung kan apa ya, bagaimana saya mengetahui tentang edu wisata garam ini, kenapa kok bisa menjadi studi banding atau enggak jadi acuan perhatian. objek sebagai apa ya, sebagai ya kok bisa ya wisata kok bisa jadi edukasi. Nah itu Bu, nah untuk role modelnya ini untuk halal Maduranya ya yang dikatakan Mbaknya, berarti kan secara tidak langsung sudah melalui proses dari 2019. Nah itu berarti sampai sekarang belum dapat izin ya Pak. Yang gimana? Iya, itu yang rekristal garam deh yang kemasan. Tapi kalau garamnya itu tetap jalan karena sementara ini dijadikan sebagai souvenir. Souvenir. Jadi untuk Jadi, mempromosikan produk itu kita sebagai Sebagai souvenir. souvenir. Tiket Pengunjung. masuknya pengunjung itu bayar tiket sudah dapat gratis 1 garam itu jadi souvenir. Garamnya pun juga sudah bisa dijadikan souvenir karena sudah ada tulisannya khusus souvenir edu wisata garam gitu. Jadi aman. Maksudnya untuk sekalian kami mengenalkan kami punya Mempromosikan. rekristal garam melalui edu wisata itu gitu. Jadi saling berkaitan gitu deh. Yang proses di sana itu timnya dari rekristal itu dijual ke timnya edu wisata buat apa ya. Jadi mau nggak mau pengunjung itu sudah di sana itu sudah oh ini garamnya ternyata BUMDes ini nggak hanya punya wisata tapi sudah mampu memproduksi sendiri gitu. Jadi secara tidak langsung tuh menunjukkan bahwa di BUMDes itu edu wisata itu sebenarnya emang buat edukasi garam. Siapa yang ingin belajar tentang garam monggo ke sana. Karena kelanjutannya itu kok dinamakan edukasi ya, karena sekarang masih soft opening. Sebenarnya tujuan umumnya nanti itu kami bekerja sama dengan petani garam, lahannya itu langsung bisa dipakai buat yang mau penelitian. Jadi bisa dua deh. Jadi kalau kayak musim panas bisa kami layani di tambak langsung. Kalau musimnya nanti hujan, makanya pakai yang rekristal, kan nggak harus pakai sinar matahari. Jadi pakai perebusan itu di dalam gudang, di dalam ruangan. Jadi dua-duanya itu kan ke depan bisa dipakai. Jadi nggak ada alasan buat yang mau meneliti pas saat hujan atau apa gitu. Jadi itu. Jadi BUMDes itu memaksimalkan buat edukasinya sebenarnya. Edukasi tentang garamnya. Tapi sementara ini walaupun lahannya masih terbatas itu kalau semisal ada yang penelitian tuh diantarkan, semisal mau ke petani ya monggo gitu langsung. Biasanya ada yang langsung ketemu di lahan atau diantarkan ke rumahnya. Kemarin kan sebelum ke sini ke sana dulu tuh Pak.
ke yang sebelum kesini itu kan taunya di Google Map itu yang di Sudah sana. nyampe. Cuman kan tutup Ditutup. itu. Bukanya tuh kapan nih? Sabtu Minggu ya. Ya. Sabtu Minggu itu baru buka. Buka. Kalau ini Mbak, Karena lahannya kan masih sederhana ya, Dek. Ya sebenarnya kan edukasinya tentang semua lahannya di situ dan tentang ilmunya. Jadi orang-orang tuh beranggapan kalau wisata tuh yang harus sumber daya alamnya tuh bagus terus gini, sedangkan kami itu lebih ke edukasi. edukasinya. Sebab di sana tuh hanya jadi ini ujung spotnya, spot selfie-nya yang menandakan bahwa yang pengen belajar garam lu ke Desa Bunder gitu. Jadi ada kayak tulisan sederhana kayak gitu. Sebenarnya biar Desa Bunder itu memang terkenal garamnya gitu. Tapi kan untuk wisata garam ini kan lebih ke edukasinya Mbak ya. Nah untuk yang wisatanya sendiri nih apa yang ditonjolkan atau enggak yang apa istilahnya? Dijual Yang untuk Iya. wisatanya gitu Mbak. atraksi. Atraksinya itu apa? Kalau selama ini Susur sungai. ada susur sungai itu sekitar 25 menit sampai ke desa sebelah ya, Mangunan. Mangunan itu tempat pemberhentiannya perahu orang ngangkut pasir. Itu kan lumayan luas buat muter. Desa apa nih Mbak? Mangunan, Mangun, desa bukan ini Pademau dekatnya Timur. masuk Pademau Timur. Tapi susur sungainya itu lewat sungai. Jadi sungainya kan ada sungai tuh. Iya Mbak. Di tengah-tengah lahan tambak garam tuh ada sungai tuh. Sungai itu yang dibuat dilewatin susur sungainya. Atraksi susur sungainya itu wisata. Bayar 10.000 kalau mau naik. Berarti naik perahu gitu nih. Naik perahu. Naik perahu. Kita di 10.000 ya. tepi-tepi sungai itu ada mangrove ada lain sebagainya. Kita Iya, bisa ada melihat-lihat hutan mangrove. para petani itu membuat garam dan lain sebagainya. Tapi gak jauh beda, tetap pemandangannya tuh lahan garam semua kanan kiri. Garam kanan kiri. Jadi emang bener-bener full ke. Full garam. Iya, kalau lurus juga lewat PT Garam. PT Garam kan lewat perahu juga Kak, bisa dari sini. Pinggir sungai itu. Kalau lurus terus. Jadi Memang semua harus lewat perahu. Iya, kalau kan yang ditonjolkan susur sungainya itu. Susur sungai itu. Ada di tengah-tengah. Ya, di tengah Tepat di tengah. perbatasan desa sebelah ya. Desa sebelahnya. Selain susur sungainya itu apa lagi Mbak? ada Nggak cuma ada. spot-spot selfie dan lain Selfie. sebagainya. Berarti memang Kuliner. Makanya tadi dikatakan lebih cenderung kepada edukasinya daripada wisatanya. Lahannya juga terbatas. Terus sebenarnya spot pancing dek, cuma kan lahannya juga. Tapi sementara ini spot pancing itu sudah dibuat kayak orang yang mau masuk mancing tuh bayar gitu aja. Kalau ke depan, insya Allah perluasan lahan tuh bisa kerjasama dengan PT Garam juga. Insya Allah nanti bisa Di mau kolam permainan pancing, kolam anak, renang, spot pancing permainan. gitu. Cuma itu kan bertahap. Yang penting menandakan adanya eduwisata itu soft opening biar sekedar semuanya tahu aja kalau semisal Bunder itu memang sudah mulai memunculkan fasilitasi tentang garam gitu, dari edukasinya bisa penelitian. Sebenarnya sasaran kami lebih ke bukan hanya pengunjung atau wisatawan yang biasa, lebih ke pendidikan, dunia pendidikan. Yang selama ini kan sudah banyak juga yang kayak MBKM tuh banyak Iya, juga MBKM, yang sudah MBKM riset. penelitian, ya riset. Kalau ini Mbak, kan tadi ada setelah masuk dikasih bingkisan souvenir garam Mbak ya. Souvenir. Nah untuk mungkin sudah ada nama garamnya sendiri atau bagaimana? Ada Mereknya lah. Ada. Apa itu mereknya Mbak? Bintang Segeri. Ini ya tak Bintang kasih tahu. Segera. Bintang Dulu masih garam smart yang diedarkan. yang diedarkan. Sekarang karena smart itu kayaknya sudah ada kan, kalau produk itu gak boleh sama. Nggak boleh kalau sama, daftar nama kan itu ngambil ciri khas yang ada nama Bundes sama Maduranya, diganti Bintang Sagara. Sagere Sagere. jadi Bintang Sagara. Gak boleh pakai nama asing itu kalau daftar. Namanya juga kan Bundes Mutiara Sagara. Sagere.
Bentar. Seger itu tasek. Ini kayak gini kemasannya. Ya Allah. Oh, yang masih yang itu ya, yang souvenir. Oh iya, coba yang sebelum sama yang enggak apa-apa Mbak, bisa nanti dikirim via WA. Ya. Nah, terus untuk yang ini Mbak, kan sudah melalui beberapa tahap terkait apa ya, mengembangkan eduwisata garam. Nah, di sini cara pemasaran Mbak itu bagaimana? Apa melalui media atau enggak melalui masyarakat sekitar? Pemasaran dua-duanya. Yang pertama itu kalau garamnya kan pastinya pemasaran. Iya. Nah, untuk yang wisata ini kan pasti mungkin punya media atau apa. Itu kemarin yang Instagram, salah satunya Instagram, ada YouTube ya. Desa juga sudah punya website. BUMDes itu sudah disatukan ke websitenya desa. Walaupun baru-baru, nanti kan ke depan yang namanya website itu kan biasanya diisi buat mempermudah yang mencari informasi. Dari WA group juga kan sekarang yang lebih cepat, paling cepat itu WA WhatsApp. Dibuat kayak banner itu, pamflet, terus itu pamfletnya di-share. Terus kalau media itu ya, kalau yang Instagram ada sekali media kabar tuh deh, online Kabar Madura. Sudah banyak sih. Kalau YouTube malah CNN sudah pernah ke sini. Terus Indosiar sudah. Terus TV desa nasional, terus channel-channel YouTube tuh banyak banget wes yang nge-repost dari awal. Orang dari awal itu ribuan, 1000 lebih itu pengunjungnya. Awal-awal. Sampai berapa hari itu, sampai semingguan gitu yang lebih. Untuk sekarang bukanya Sabtu Minggu. Iya, karena Nggak wisata tentu. juga panas deh. Gak hanya dia di wisata, juga di wisata manapun kalau gak ada pembaruan mesti orang nggak kira setiap minggu datang, pasti ada bosennya juga. Ya itu dimaklumi sendiri. Apalagi yang panas Kalau banget. wisata itu kan harus punya apa? Branding, Pembaruan, pembaruan. branding. Kalau cuma itu saja, wisata apapun tetap tidak bisa. Kalau orang sudah tahu seperti itu ya sudah, sekedar tahu aja, ya kembali lagi sih. Kecuali memang ada inovasi baru. Pembaruan gratisan. Gratisan itu pasti. Diskon. Iya, diskon. Nah, untuk mungkin ini yang terakhir Mbak, apa ya, dampak sosial bagi masyarakat atau enggak imbasnya dengan adanya apa ya, eduwisata garam ini ke masyarakat apa, atau bisa membantu perekonomian atau bagaimana itu? Ya, Yang karena pasti iya. tujuannya Iya. emang itu. Itu misalnya orang kan di situ disediakan lapak kuliner. Dampaknya itu orang jualan apa itu. Dan tanggapannya masyarakat itu positif. Betul. Bisa rame, kita bisa jualan masyarakat itu. Soalnya Bunda juga menyediakan lapak kuliner yang jual rujak, campur, ya masakan khas sini lah. Dampaknya Semua seperti itu. makanan kecuali minuman itu boleh tapi orang yang jual tuh yang lapak kuliner tuh ada 5 kayaknya. Kalau minuman tuh BUMDes yang jual. BUMDes yang dari unit BUMDesnya sendiri. Kalau yang lain itu masih ngambil warga desa Punter deh, tidak ngambil warga luar. Jadi lebih diutamakan Masyarakat. yang mau masyarakat silakan. Terus yang kedua pekerjanya itu juga kan, selain dari petugas BUMDes itu yang buka-buka dari sebelumnya itu yang rame itu ambil rekrut orang sini, jadi kayak pemuda yang gak ada kerjaan tuh, jadi sekalian mereka jaga lahannya. Kan proses garam tuh gak sehari 2 hari, berbulan-bulan. Sekalian yang punya lahan tuh jaga tambak garamnya, sekalian sambil bekerja, jadi kayak untung, kayak enak gitu, gak jauh dari lokasi kerjanya, jadi kayak bisa
parkirnya atau supir perahunya kan ambil petani semua, petani garam yang kerja di sana, yang lahannya dekat-dekat sana. Itu kan ada apa? Tempat lahannya itu disediakan dari sini atau mereka sendiri yang buat itu? Punyanya masyarakat. Punya masyarakat. Yang lahan garam. Enggak, maksudnya yang kan ada tempat yang jualan, Mbak. Oh iya. Nah, itu yang buat dari Enggak, dari Bumdes semua. Dari Bumdes semua, Cuma Pak. mereka Semua. menempati. Iya, terus orang di sana kalau musim garam kan di sana juga bongkar muat garam deh. Jadi ada perahu di sana itu tempatnya orang apa? Apa itu istilahnya? Bang? Bongkar muat. Bongkar muat ya. Masalahnya yang tidak Bersama bisa dengannya. terakses dengan truk dan lain sebagainya, yang Transportasi darat tambaknya pakai- di tengah itu kan masih pakai perahu. pakai perahu. Di sana kayak Tempat stasiunnya. bongkar muatnya. Tempat- Bongkar muatnya di sana. Tempat ngambilnya, menurunnya, terus truknya itu jemputnya di sana. Jadi kalau musiman itu kan rame orang di sana. Orang yang apa? Ada yang ngangkut kerja, yang kerja itu kan sebelumnya itu mereka kalau haus apa bawa sendiri biasanya, dan itu pun kalau yang bawa, kalau yang nggak bawa kan nggak bisa makan atau minum. Jadi kalau selama jualan di sana buka, tuh beli di sana kayak rujak kayak apa gitu enak. Terus kayak parkiran juga kan sebelumnya nggak ada tempat teduh ya Bu. Tempat Tuh teduh untuk nggak apa-apa diperbolehin selama warga sini. Parkiran itu selama Tempat memang parkir tidak itu. bentrok sama kegiatan atau acara itu dipakai, kan itu emang terbuka Mas Ide. Jadi terbuka. orang-orang tuh yang mau kerja di Parkir. sana itu parkirnya asal jangan sembarangan, nggak apa-apa. kemarin kan sempat ke sana, tak kira bukanya setiap hari kan enggak tahu. Kok kosong gitu. Berarti ini tuh bukanya Sabtu Minggu, ya? Untuk besok buka apa enggak gitu? Ya Tergantung. insya Allah soalnya ini Tergantung mau proses situasi. garam deh. Jadi masih karena sekarang masih apa ya, masih Sepi pengunjung. iya sepi juga. Jadi yang jaga di sana tuh kadang kasihan juga kalau sepi. Jadi sementara itu yang jaga di sana dia anu ke gudang dulu buat apa produksi Produksi. garamnya Sabtu Minggu. Besok masih persiapan. Insya Allah. Mungkin untuk ini nanti kalau semisal produksi bisa dikabari Mbak, kan nanti Siap. ini Kan ada nomor telepon. saya juga pasti butuhkan untuk dokumentasi bagaimana produksi garam yang katanya tadi direbus ya, Direbus, ya. direbus ulang. Nah untuk selanjutnya ini kan ya pasti kan kami di sini nanti bakalan ini Bu, nggak setiap hari, paling setiap saat ketika Anggaplah kami- mau jadi partner sampean gitu ya. Selama 4 bulan penelitian 4 sampai bulan. selesai. Ini Mbaknya udah paham ini Mbak. Jadi Ya, memang ini. nanti mungkin kalau ketika lagi proses kerja ataupun apa nanti bisa dikabari biar nanti ngambil dokumentasinya, atau Mbak ada apa Video. istilahnya? Sebelumnya Ada di YouTube-nya selesai. enggak bentuk ininya Mbak yang udah jadi sekarang. Ada di gudang. Kalau mau ke gudang enggak biar diantar. Mau Ya. gede kunci nah. Sekarang di gudang sama Mbak ini. Nanti sekalian masih